Halo, saya Yogi Regina. Halo, saya Syifa Zahra. Halo, saya Sita Aisyah. Kami dari kelompok 6. Udah mulai ya? Iya nih. Halo everyone, kami di sini ingin mempresentasikan hasil tugas kami mata kuliah pengantar ekonomi mikro yang berjudul Perilaku Konsumen. Sedikit penjelasan tentang perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, dan penggunaan. Oke, selamat menyaksikan video kita ya guys. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan semua. Bye. Perilaku konsumen merupakan proses yang dilakukan seseorang dalam mencari, memilih, membeli, menggunakan, dan mengevaluasi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Setiap konsumen memiliki cara yang berbeda dalam mengambil keputusan pembelian. Untuk barang yang murah, biasanya keputusan pembelian dilakukan dengan cepat. Namun, untuk barang yang harganya mahal, konsumen mempertimbangkan banyak hal sebelum membeli. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama, ada faktor psikologis, faktor pribadi, faktor sosial, faktor budaya. Nah, untuk yang pertama, itu faktor psikolog, yaitu seperti motivasi, persepsi, dan sikap seseorang. Lalu dilanjut dengan faktor pribadi, seperti gaya hidup, kepribadian, dan kondisi ekonomi. Selanjutnya, ada faktor sosial. Menyangkut faktor sosial ini, yaitu adalah pengaruh keluarga, teman, lingkungan sekitar. Dan yang terakhir ada faktor budaya yang meliputi kebiasaan, adat istiadat, dan sosial masyarakat. Dalam mempelajari perilaku konsumen, di sini terdapat dua pendekatan, yaitu pendekatan ordinal dan juga kardinal. Untuk pendekatan kardinal ini menganggap bahwa tingkat kepuasan dan utilitas itu diukur dengan angka. Konsep ini dianggap rasional dan selalu berusaha mendapatkan kepuasan maksimal sesuai dengan pendapatan yang dimilikinya. Nah, salah satu konsep penting dalam pendekatan ini adalah hukum Gaussian 1, yang menyatakan bahwa semakin banyak suatu barang yang dikonsumsi, kepuasan total memang bertambah. Tetapi tambahan kepuasan dari setiap unit barang semakin kecil. Nah, contohnya itu saat kita minum air. Gelas pertama akan terasa menyegarkan, tetapi setelah beberapa gelas, tambahan kepuasan yang dirasakan menjadi semakin berkurang. Setelah itu ada hukum Gaussian 2 yang menjelaskan bahwa konsumen akan mencapai kepuasan maksimal ketika setiap rupiah yang dibelanjakan pada berbagai barang memberikan tambahan kepuasan yang sama. Selain itu, terdapat hukum Gaussian 2 yang menjelaskan bahwa konsumen akan mencapai kepuasan maksimal ketika setiap rupiah yang dibelanjakan pada berbagai barang memberikan tambahan kepuasan yang sama. Untuk materi selanjutnya, kurva indifferent menggambarkan berbagai kombinasi barang yang memberikan tingkat kepuasan yang sama kepada konsumen. Sedangkan garis anggaran menunjukkan berbagai kombinasi barang yang dapat dibeli berdasarkan pendapatan yang dimiliki. Pertemuan antar kurva indifferent dan garis anggaran akan menghasilkan keseimbangan konsumen,
yaitu kondisi di mana ketika konsumen memperoleh kepuasan maksimal sesuai dengan kemampuan keuangannya. Untuk yang selanjutnya, perilaku konsumen dapat dibedakan menjadi perilaku rasional dan tidak rasional. Konsumen rasional membeli barang karena benar-benar dibutuhkan, memiliki kualitas yang baik, dan sesuai dengan kemampuan keuangannya. Konsumen tidak rasional cenderung membeli barang karena tergoda iklan, diskon, merek terkenal, atau sekedar untuk gengsi. Perubahan harga juga mempengaruhi perilaku konsumen melalui efek substitusi dan efek pendapatan. Efek substitusi terjadi karena konsumen beralih membeli barang yang lebih murah sebagai pengganti barang lain yang harganya lebih mahal. Sedangkan efek pendapatan terjadi karena perubahan harga mempengaruhi daya beli konsumen, yaitu mengapa air sangat penting bagi kehidupan memiliki harga murah. Hal ini disebabkan oleh tingkat kelangkaan dan nilai guna marginal dari masing-masing barang. Hah? Udah selesai? Iya. Cepet banget. Iya. Namanya juga kelompok 6. Iya. Cepetnya. Singkatnya. Durasinya. Bye. Bye. Sekian. Terima kasih. Bye.